Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, salawat dan salam, penghormatan kami sebesar-besarnya kepada ibu kami, Dr. Marlia Sastro, SHMHum, selaku dosen pada mata kuliah Hukum Perikatan 4B, serta seluruh teman-temanku kelas Hukum Perikatan 4B Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dengan saya Adila Syahra, Fauza Nahwa Salsabila Siregar, dan Salsabila Putri Rasri yang akan mempresentasikan tentang perjanjian kerjasama. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berhubungan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian hukum merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut sebagai prestasi. Lalu, apa sih pengertian perjanjian kerjasama? Pengertian perjanjian kerjasama berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwasanya suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus, yang mana hal ini sesuai dengan Black Law Dictionary. Perjanjian kerjasama ini lahir dari kebutuhan masyarakat atau perusahaan itu sendiri, karena kita tahu dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya hubungan kerjasama. Nah, kontrak perjanjian kerjasama memang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis, sehingga kita semua perlu tahu dan perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut sebelum mengisi atau membuat isi perjanjian kerjasama. Nah, dalam dunia bisnis, menjalin kontrak kerjasama dengan pihak lain memang perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan kesepakatan kontrak yang sudah ditandatangani bersama. Sebab pada dasarnya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga salah satu cara untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan saat ini, mau tidak mau harus membuat perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Di samping itu, kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam poin-poin perjanjian yang tertera di Memorandum of Understanding atau MOU. Dalam praktiknya, sebuah kontrak perjanjian yang dibuat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada surat perjanjian autentik atau disebut sebagai sebuah kontrak kerjasama yang dihadiri, diketahui, dan disaksikan oleh pejabat pemerintah. Sedangkan yang kedua, ada surat perjanjian di bawah tangan. Apa itu? Yaitu sebuah perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah, yang mana perjanjian autentik lebih kuat dibandingkan dengan surat perjanjian di bawah tangan karena tidak dibubuhi tanda tangan oleh pejabat pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauza Nahwa Salsabila Siregar. Baik, selanjutnya ada daripada syarat kesepakatan kerjasama. Di antaranya yang pertama, ada kesepakatan kerjasama harus dibuat di atas kertas bersegel atau kertas biasa yang dibubuhi materai. Yang kedua, surat perjanjian yang dibuat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Sebab bila ada unsur paksaan saat pembuatan surat perjanjian, hal yang ditakutkan adalah isi surat tersebut hanya akan menguntungkan satu belah pihak saja. Yang selanjutnya, seluruh isi dari kesepakatan kerjasama harus dapat dimengerti dan disetujui oleh seluruh pihak terkait dalam kemitraan. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama harus sudah dewasa secara kejiwaan dan secara sadar membuat surat perjanjian kerjasama tersebut.
Yang kelima, semua poin yang diutarakan di atas kertas surat perjanjian harus jelas dan tidak menimbulkan ambigu bagi pembaca yang dapat memiliki makna ganda. Selanjutnya, pastikan bahwa dalam surat perjanjian yang dibuat tidak mengandung sedikit pun unsur kriminal. Baik, itu yang saya sebutkan tadi merupakan syarat daripada kesepakatan kerjasama. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi kerjasama, yaitu yang pertama, perjanjian kerjasama yang banyak dilakukan di dunia bisnis memiliki beberapa manfaat diantaranya mempererat ikatan kerjasama. Dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan terpenuhi. Selanjutnya, saling mendapatkan keuntungan dari terjalinnya kerjasama antara dua belah pihak. Yang selanjutnya, memperkuat posisi bisnis di pasar. Dan selanjutnya, dengan menjalin sebuah kerjasama dalam bentuk koalisi, tawar-menawar, joint venture atas dasar kerukunan dan cooptation. Selanjutnya, dengan adanya surat ini, membuat semua hal dan kewajiban dari pihak-pihak yang menjalin kemitraan menjadi jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai isi kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Selain itu, surat perjanjian kerjasama juga memiliki fungsi diantaranya. Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berkekuatan hukum. Selanjutnya, resiko terjadinya pelanggaran pada bisnis bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebagai pedoman dan panduan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan pelanggaran hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekanku. Langsung saja saya bacakan. Karakteristik surat perjanjian. Selain tidak boleh merugikan satu pihak, surat perjanjian yang dibuat harus berdasarkan kepentingan bersama dari masing-masing pihak yang terikat. Ini adalah karakteristik yang perlu kamu ketahui sebelum membuat kontrak kerjasama bersama para kolega bisnismu nantinya. 1. Judul kontrak bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. 2. Mencatat identitas pihak-pihak yang terlibat secara jelas dan sedetail mungkin. 3. Harus ada deskripsi yang menjelaskan latar belakang dan tujuan terkait kesepakatan kerjasama yang ingin dijalin. 4. Dalam butir-butir kesepakatan harus dijelaskan secara rinci terkait bagaimana cara penyelesaian bila sewaktu-waktu ada pihak yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya. 5. Syarat perjanjian kerjasama yang sah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terikat dan dibubuhi dengan materai di setiap tanda tangan untuk semakin meyakinkan kesepakatan kerjasama tersebut. Kamu bisa menghadirkan seseorang saksi yang juga mentandatangani perjanjian tersebut. 6. Masing-masing pihak-pihak yang terikat kerjasama harus memiliki salinan kopi yang telah ditandatangani beserta materai dan dari surat perjanjian yang telah ditandatangani bersama secara umum. Surat perjanjian kerjasama sering kamu gunakan saat kamu bertransaksi jual beli rumah, sewa menyewa, meminjam uang di bank, dan juga surat kontrak kerja sebagai karyawan perusahaan. Perjanjian tersebut merupakan contoh surat perjanjian kerjasama yang sering kita gunakan di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak ada kewajiban sama sekali bagi kamu dan orang lain terlibat dalam kerjasama diikat dengan menggunakan surat perjanjian kerjasama. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.